Kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tatang Purwana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Arinatul Muna, biasa dipanggil Bu Muna, seperti itu Ibu. Beliau adalah guru proyek IPAS di SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Selamat pagi Bu Muna. Selamat pagi Bapak Tari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Muna? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Alhamdulillah sehat nih Bu Muna. Sehat. Iya, hari ini saya mengundang Bu Muna ke sini untuk mengadakan kegiatan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran proyek IPAS di kelas Bu Muna, atau sering kita sebut dengan supervisi kelas atau supervisi akademik, seperti itu Bu Muna. Adapun tujuan diadakan kegiatan supervisi kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Muna lakukan. Dan tujuan dari kegiatan praobservasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar nantinya Bu Muna lebih siap dan lebih percaya diri, seperti itu, sehingga memberikan pembelajaran yang berkualitas dan tentunya berpusat pada murid atau peserta didik. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Muna di kegiatan praobservasi ini. Langsung saja Bu Muna. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan kita supervisi, Bu Muna? Terima kasih Pak Tatang. Untuk pertanyaannya saya mencoba menjawab ya. Untuk agenda mengajar saya besok yaitu adalah pembuatan es krim. Pembuatan es krim, dan di sini pastinya memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu mereka peserta didik mampu berkolaborasi untuk merancang penelitian apa praktek yang akan mereka laksanakan. Jadi dalam hal ini pembuatan es krim. Kemudian yang kedua, setelah praktek mereka akan belajar untuk menganalisis data. Jadi siswa dapat menganalisis data dari yang mereka laksanakan. Kemudian setelah menganalisis data, tujuan yang ketiga yaitu peserta didik ini mereka mampu artinya menyimpulkan apa saja sih faktor keberhasilan dari praktek mereka. Kemudian dari kesimpulan itu mereka akan belajar untuk mempresentasikannya di depan kelas. Baik Bu Muna. Selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau dilakukan oleh Bu Muna ini? Oke. Area pengembangan dalam hal ini karena memang proyek proyek pembuatan es krim, kami fokuskan ke keterampilan. Kebetulan kan kita di SMK, jadi memang kita utamakan di bidang keterampilannya. Jadi di sini khususnya adalah keterampilan ilmiah dalam pembuatan laporan. Kemudian setelah pembuatan laporan itu mereka diminta untuk mempresentasikan hasil laporan tersebut. Mereka juga jadi belajar public speaking yang baik. Jadi tujuannya adalah apa yang mereka pelajari di sekolah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin ketika mereka sudah lulus SMK. Luar biasa sekali nih Bu. Kemudian Bu Muna, pertanyaan berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan oleh Bu Muna? Bisa terkait dengan strategi pembelajarannya, atau mungkin model, atau mungkin metode pembelajarannya, seperti itu. Oke. Dalam hal ini model pembelajaran yang akan kita lakukan di pembelajaran besok itu saya menggunakan PJBL Pak, Project Based Learning. Dan di sini kan mereka akan lebih mendalami materi itu setelah mereka melaksanakan proyek. Kemudian jika dihubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, apakah kegiatan pembelajaran yang akan Bu Muna laksanakan sudah berdiferensiasi? Untuk diferensiasi insya Allah sudah saya terapkan. Di dalam modul aja pun saya sampaikan bahwa bahan
seperti rasa, kemudian topping itu dibebaskan, sehingga di sini mereka mempunyai kebebasan sesuai selera mereka, pengemasan atau produk yang akan dihasilkan. Seperti itu. Jadi diferensiasi dalam hal produknya. Diferensiasi produk nih Bu, dari rasa, pengemasan, topping itu memang dibebaskan oleh Bu Muna. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Muna gunakan di kelas besok? Media pembelajaran yang saya gunakan pastinya proyektor nggih. Nah, di sini untuk menampilkan PowerPoint, langkah-langkahnya serta juga memutar video bagaimana pembuatan es krim tersebut, walaupun sebenarnya sudah saya sampaikan juga di WA untuk dipelajari terlebih dahulu. Kemudian pastinya menggunakan buku paket, di situ digunakan untuk membantu dalam menganalisis data, kemudian pasti juga menggunakan modul ajar yang sudah saya buat. Seperti itu. Ini besok atau kapan ini Bu untuk melaksanakan rangsangan pembelajaran yang telah disusun ini? Untuk pembelajarannya akan kita laksanakan di hari besok, Selasa jam pertama sampai jam ke-6 di kelasnya 10 TJKT 3. Baik, jadi besok Selasa jam ke-1 sampai ke-6. Betul. Di kelas 10 TJKT 3. Iya, saya akan datang, mohon izin Bu Muna ke kelas Bu Muna untuk melaksanakan supervisi kelasnya. Saya akan mengobservasi pembelajaran yang Bu Muna lakukan dan mencatat beberapa hal yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Dan setelah observasi kegiatan besok, saya juga mohon izin, mohon waktunya kembali kepada Bu Muna untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Sebelum saya akhiri, Bu Muna, apa yang Bu Muna dapat simpulkan di kegiatan praobservasi hari ini? Dengan adanya kegiatan praobservasi pada hari ini pastinya menambah rasa percaya diri saya Pak Tatang. Betul, apa yang sudah dipersiapkan jadi akan lebih matang lagi. Jadi ketika nanti pelaksanaan besok saya sudah mantap, kemudian kita bisa berfokus pada murid, kemudian murid peserta didik juga mampu melaksanakan yang terbaik. Terima kasih Bu Muna atas waktunya dalam percakapan kita pada kegiatan praobservasi ini. Sampai jumpa kembali besok di kegiatan supervisi kelas. Sama-sama Bu Muna, terima kasih. Demikian kegiatan praobservasi kita hari ini. Sampai ketemu kembali di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan observasi supervisi akademik. Doa dimulai. Senang, bangun pagi jam berapa? 7:30
sudah berapa persen kayak baterai HP? Iya. Baterai HP selalu difulkan nggak pagi hari? Selalu ya. Sama, semangat kalian juga harus difulkan. Jadi ketika kalian berangkat semangat, nah kalian akan menikmati belajar. Oke, biar tambah semangat, ibu mau nyanyi itu ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke, itu ya. Tambah semangat ya. Oke, karena kita hari ini agendanya mau ngapain? Membuat makanan spesial. Oke, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang semangat. Kalau kau suka hati, lakukanlah semuanya. Oke, tepuk tangan. Oke, hari ini TJKT 3 siapa yang tidak berangkat? Total 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tuh, jadi 30. Alhamdulillah kita diberi kesehatan itu adalah suatu nikmat. Kita harus menjaga. Sekarang kita akan ibu akan menanyakan persiapan sudah siap semuanya? Sudah. Tidak sabar membuat es krim? Bikin makannya apa bikin bikinnya? Bikinnya dulu. Oke, sudah siap semuanya ya? Sudah berkelompok kemarin dipersiapkannya? Oke, adil semuanya? Alhamdulillah. Oke, pada hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melaksanakan proyek pembuatan es krim mayones. Nah, ini pasti ada tujuannya. Yang pertama, kalian sudah dibagikan apa? Video pembuatan es krimnya, ya. Nah, itu silakan kalian pelajari. Oh, kalian nanti bisa apa? Pertama, setelah belajar ini kalian bisa merancang. Oh, membuat es krim itu apa saja sih bahannya? Oh, bagaimana caranya merancang apa? Pembuatan es krim. Nah, setelah itu membuat es krim itu bisa ada yang cepat jadi es krimnya, ada yang lama, nanti juga bisa ada yang tidak bisa. Ada gagal, mudah-mudahan gagal sukses semua ya. Amin. Nah, itu nanti kalian akan analisis datanya. Oh, kenapa sih kalian nanti jadi bisa tahu? Oh, kenapa si es krim ini bisa cepat jadi es krim atau lama atau bahkan tidak jadi. Nanti kalian tulis di LKPD yang Ibu berikan. Nah, tujuan yang ketiga setelah pembelajaran ini kalian akan apa? Pastinya menyimpulkan. Oh, es krim itu jadi dan tidak jadi ada faktor A, B, C, D, E dan sebagainya. Nanti terakhir kalian akan apa? Mempresentasikan hasil dari praktek. Dapat dipahami? Oke. Nah, sekarang kemarin sudah dibagi kelompok, sudah dipersiapkan. Oke. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok dengan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Semuanya sudah lengkap ya? Sudah semua? Oke, silakan kalian membentuk kelompok. Kelompok tiganya. Ini kalian kan bikin dua mayones dan es krim. Iya, jadi kalian bagi dua biar nanti sama-sama selesai. Satu anak sebagai dokumentator atau yang mendokumentasikan dari awal sampai akhir. Nanti kalian punya tugas untuk membuat video dalam pembuatan es krim dan mayones sampai terjadi es krim, sampai jadi es krim dan salad
buahnya karena ada itu. Ngerti? Ngerti. Ya. Yang kedua dibagi karena memang ada dua proyek yaitu mayones dan es krim, jadi dibagi. Jadi jangan menunggu satu anak yang mengerjakan atau dua anak saja, dibagi. Kemudian yang ketiga ada yang meneliti data, ya karena itu akan membagikan LK. Ya, silakan dimulai. Es batunya sudah ada? Diambil mulai uangnya sudah dipotong nih. Tutupnya mana? Tuh. Oh iya. Ada tutupnya ya. Iki kabehan. Kabeh lah konspirasi. Kira kakean doke. Ah. Baru sih. Wait, kita ada joget-joget. Wes, baru lengah. Itu diberikan pegangan ya. Joget mana? Mana? Oke. Jadi dong. Mana orang yang? Ini si coklat coklat. Kita sebagai coklat kita. Ini coklat.
karena kurang garam, betul. Nah, jadi ada ketidakseimbangan antara yang jadi air yang mau jadi es krimnya dengan apa? Titik beku yang membuat si susu cair itu menjadi es krim. Nah, jadi ada pengaruhnya antara es krim yang mau dijadikan susu yang mau dijadikan es krim dengan apa? Es batu dan garamnya. Oke, sekarang yang kedua adalah mayones. Kenapa mayonesnya ada yang jadi, ada yang tidak? Yang jadi tadi kelompok 2 gantian. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, Mas Kris. Ya, Kris. Iya, Kris. Ya, Kris. Kenapa mayones itu jadi? Karena blendernya lama. Blendernya lama. Terus? Karena Posisinya pas, betul. Ketika tidak pas, apa yang terjadi tadi kelompok 3? Siapa kelompok 3? Selain Mbak, ya Mas Nagil. Mas Nagil, kenapa mayonesnya tadi nggak jadi? Blendernya rusak, Bu. Oh, ya, benar, betul. Yang kedua, apa? Takarannya tidak sesuai. Ya, jadi minyaknya harusnya dituangnya sedikit demi sedikit, jangan langsung dituang. Ketika tidak sesuai dengan aturan atau langkah-langkah, maka hasilnya tidak sesuai. Dapat dipahami? Dapat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan hari ini? Senang? Punya pengalaman? Oke. Pengalaman bikin es krim nanti bisa kembangkan. Oh, besok aku mau jualan es krim. Bisa? Bisa. Aku mau jualan salad. Bisa? Bisa. Dari ilmu yang sudah kalian terapkan hari ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Berarti sekarang silakan kalian lanjutkan ya untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan. Minggu depan itu berarti laporan harus sudah selesai karena waktunya kita akan presentasi. Ada pertanyaan? Tidak. Cukup? Oke. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini ucapkan sekian. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya, tetap semangat dan tidak lupa tempat tadi bersih. Setelah praktek kita juga tetap harus bersih. Dicek kembali jika masih ada yang kotor, jangan lupa dibersihkan. Ibu dan demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Tatang Purwana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Saya masih ditemani oleh Ibu Arinatul Muna sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Bu Muna. Siang Pak Tatang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Muna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah biasa. sehat luar Oke. biasa. Terima kasih Bu Muna. Baik Bu Muna, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Muna terkait dengan jalannya pembelajaran yang telah Bu Muna lakukan di kelas 10 TJKT 3 nih saat pelaksanaan supervisi akademik tadi. Tujuan kegiatan pasca observasi ini Bu Muna dapat merefleksikan secara mandiri apa yang harus dipertahankan dan ditingkatkan kembali di kegiatan pembelajaran yang telah Bu Muna lakukan tadi. Langsung saja nih Bu Muna, untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana perasaan Bu Muna setelah berjalannya supervisi kelas yang telah berlangsung tadi? Alhamdulillah supervisi sudah berjalan insya Allah dengan lancar nih Pak Amin, Tatang. nggih.
pastinya nggih awal-awal saya pasti merasa tegang nggih, walaupun sebenarnya supervisi itu sudah rutinan rutinan tiap semester, tetapi tetap saja tegangnya ada nggih. Tetapi dengan adanya supervisi ini saya lebih tertantang untuk menjadikan pembelajaran hari ini menjadi yang lebih baik pastinya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Bisa diceritakan kembali mungkin Bu Muna area pengembangan yang sudah Bu Muna lakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan di kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, seperti yang kemarin saya sampaikan Pak Tatang, ketika praobservasi, area pengembangan yang akan saya laksanakan di pembelajaran pada hari ini yaitu di keterampilan produknya. Keterampilan produk yaitu keterampilan ilmiah. Keterampilan ilmiah itu dilihat dari mana? Dari pembuatan laporan. Selain itu juga keterampilan public speakingnya. Jadi ketika mereka mempresentasikan hasil laporan mereka belajar untuk bagaimana berbicara yang baik dan benar di depan kelas. Jadi ada dua keterampilan Bu, keterampilan ilmiah dan keterampilan public speaking. Betul. Ini luar biasa sekali Bu Muna sudah melakukan refleksi diri. Lalu area pengembangannya apa menurut Bu Muna pada saat pembelajaran tadi? Karena memang keterampilan ilmiahnya itu nanti ketika pembuatan laporan Pak, dan itu belum terlaksana karena nanti besok minggu depan. Nah kemudian ini dalam hari ini yaitu keterampilan prakteknya. Karena memang hari ini praktek pembuatan es krim. Nah ketika mereka sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau urutan langkah-langkah untuk membuat es krim, itu berarti mereka sudah melaksanakan keterampilan praktek. Sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Muna lakukan tadi, apakah sudah berhasil atau masih belum Bu? Alhamdulillah dengan adanya produk yang sudah dihasilkan berarti mereka sudah sesuai dengan prosedur langkah-langkahnya, dan itu berarti alhamdulillah sudah memenuhi keterampilan praktek tersebut. Seperti itu Pak Tata. Bagus sekali Bu Muna, berarti kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses yang Bu Muna rencanakan sudah terlihat jelas dari produk yang dihasilkan. Apakah ada kendala saat menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi tersebut? Untuk kendala langkah-langkah prosedurnya mereka insya Allah sudah sesuai, tetapi seperti biasa Pak Tetang, kalau kerja kelompok itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah ini masih terjadi, ada beberapa anak yang kurang aktif Pak. Jadi ada yang hanya melihat seperti itu. Kira-kira mengapa hal itu terjadi Bu Muna? Mengapa masih ada murid yang kurang aktif saat pelaksanaan proyek? Sebenarnya kan dari awal saya sudah menyampaikan kepada mereka untuk membagi peran di kelompoknya masing-masing. Tetapi memang bukan saya yang membagi Pak. Jadi mereka sendiri yang membagi. Tetapi memang kelemahannya adalah ada anak yang nggak dibagi sama guru iki, jadi kesadaran dirinya itu kurang. Tapi ada anak yang kesadaran dirinya tinggi, tetapi ada anak yang kurang, sehingga dia tidak berinisiatif untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Jadi mungkin besok akan saya bantu pembagian perannya. Ini jadi rencana ke depan Bu Muna akan membagi peran anggota kelompok sebelum kegiatan proyek dimulai. Bu Muna juga berarti akan meningkatkan kesadaran diri muridnya. Kesadaran diri itu kalau di dalam pendidikan guru penggerak Bu Muna namanya berarti keterampilan sosial dan emosional, KSE, begitu. Mudah-mudahan yang direncanakan dapat terrealisasi dan berjalan dengan baik dibanding pembelajaran sebelumnya. Selain itu, adakah rencana lain yang akan Bu Muna lakukan di pembelajaran selanjutnya seperti itu? Pastinya saya ingin mengembangkan lebih baik lagi Pak. Kemarin sudah hari ini sudah terlaksana diferensiasi produk dengan hasil rasa yang berbeda-beda, kemasan yang berbeda-beda. Nah, untuk pertemuan bab selanjutnya besok saya ingin
akan adanya diferensiasi proses dan diferensiasi konten, gitu. Dimana diferensiasi proses itu nanti akan saya menyediakan media ajar, beberapa media ajar yang berbeda-beda, jadi mereka bisa terfasilitasi dengan media ajar tersebut. Kemudian untuk diferensiasi konten, saya akan menyediakan beberapa konten ajar, itu nanti mereka bisa memilih proyek mana yang mereka akan laksanakan. Luar biasa. Kira-kira kapan ini Bu Muna akan melaksanakan rencana tersebut? Karena memang pengadaan media ajar itu tidak langsung jadi nih Pak, harus ada proses pembuatannya dan membutuhkan waktu. Jadi saya ingin berkolaborasi terlebih dahulu dengan teman-teman guru IPAS yang sempun di SMK di Satu Karanganyar. Selain itu juga saya akan berkomunikasi dan berkolaborasi bersama juga dengan teman-teman di MGMP IPAS SMK Purbalingga. Oke, luar biasa, ini akan collab ya Bu? Insya Akan Allah. melakukan collab yang pertama dengan rekan sejawat, guru IPAS di SMK Negeri 1 Karanganyar. Selanjutnya mungkin bisa lebih meluas lagi di ranah MGMP Kabupaten Purbalingga. Jadi, baik Bu Muna, semoga apa yang direncanakan bisa terwujud. Seperti itu, memang membutuhkan waktu dan proses untuk merubah kegiatan pembelajaran ke arah yang lebih baik seperti itu. Saya tunggu kabar baiknya Bu Muna. Jadi sedikit saya simpulkan Bu Muna, ini dari percakapan pasca observasi ini, yaitu Bu Muna telah mengembangkan diferensiasi produk dalam pelaksanaan proyek pembuatan es krim. Kendala yang Bu Muna temui adalah adanya peserta didik yang masih kurang aktif dalam kelompok. Solusinya akan membagi peran anggota dalam kelompok oleh Bu Muna. Lalu kemudian Bu Muna juga berencana untuk mengembangkan diri dalam pembelajaran diferensiasi berbasis konten dan proses nih Bu Muna. Tentunya dari pembelajaran yang sudah berjalan tadi, saya sudah melihat bahwa Bu Muna juga sudah menerapkan keterampilan sosial emosional, khususnya keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Meskipun Bu Muna dan saya tidak serumpun, saya mata pelajarannya matematika, Bu Muna PIPAS, seperti itu. Mari kita tetap berkolaborasi demi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid kita. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Muna ini atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk belajar terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik dari tahap praobservasi kemarin, lalu hari ini ada observasi, dilanjut dengan kegiatan pasca observasinya Bu Muna. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, mohon izin minta waktunya kepada Bu Muna saat nanti saya melakukan pendampingan individu ke-5 bersama pengajar praktek saya, yaitu Ibu Endah Priyatiningsih, seperti itu. Saya akhiri kegiatan pasca observasi hari ini Bu Muna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.